Ini Realme 12 Plus 5G, harganya Rp4.159.000 atau lebih tepatnya diskon di Rp3.999.000. Jelas menurut gua langkah Realme itu sangat ambisius untuk balik lagi ke price to performance yang kita kenal. Ya kalian tau lah ya, HP 3-4 jutaan sekarang tuh lagi rame banget. Jadi kira-kira kalau misalkan kalian beli HP ini, apa spesialnya dan apa yang bisa kalian harapkan? So welcome back to Up To Date ID channel, nama gue Greg dan let's check it out. Gue harus bilang ke kalian sih, emang desain Realme 12 Plus 5G ini cakep banget. Ya, karena terinspirasi dari generasi sebelumnya, di mana Realme 11 Pro Plus 5G juga menjadi desain favorit gue. Ya, tapi ada dua hal yang rasanya kurang jadi favorit sih. Itu semua di bagian frame. Pertama, bentuknya sekarang dibuat ngotak, jadi gripnya hilang. Dan kedua, bodinya itu dibuat glossy, jadi gampang nempel sidik jari, bikin HP itu gampang licin. Dan ini kayaknya juga gampang baret. Kalau misalkan kalian bilang, tinggal pakai casing aja sih bang, kan solusinya itu udah ada. Jawaban dari gue, ya buat apa? Bahan-bahannya udah pakai vegan leather, terus udah berasa premium solid ditutupin casing. Kayak rugi dong. Tapi gue sendiri tanya ke kalian, kalian adalah tim casing atau tim tanpa casing? Coba lihat komen di bawah, atau kalian komen di bawah, nanti gue lihat. Dan ngomongin soal port, tentu ada jack 3.5, expansion, ada 1 slot SIM plus 1 slot hybrid, yang memang bukan yang paling fleksibel, tapi kalau misalkan kalian kehabisan internal storage, bisa di-upgrade menggunakan micro SD. Dan terakhir gue lupa kasih tahu ke kalian, HP ini bisa tahan cipratan air. Desain kamera HP ini cakep banget, tapi sayang buat gue yang suka lihat ke depan, ini lensa periskop yang digembor-gembor ini versi Pro Plus gak ikut dibawa masuk. Mungkin next PR-nya Realme bisa bawa periskop ke HP 4 juta mereka. Secara mereka berhasil bawa dari flagship ke premium mid-range kan, harusnya ini nggak mustahil sama sekali, ya nggak? Lanjut, ngomongin soal primary lens, ini udah menggunakan sensor Sony Livia 600, diikuti dengan 8 megapiksel ultrawide lens, dan terakhir ada lensa yang kita udah tahu ini apa, yaitu macro lens. Jadi gimana pengalaman foto-fotonya? Oke, di kondisi daylight, gue surprise autofocusnya itu cepet banget. Detailnya ditangkap juga tajam banget tanpa extra soft sharpening yang berlebihan. Walaupun memang dalam segi highlight dan dynamic range, ini masih kurang konsisten. Kadang naik, kadang kurang. Mesti dimainin dulu exposure-nya manual, baru hasilnya bisa sesuai ekspektasi gue dan lebih mendekati natural true to life. Oke, gue langsung aja bahas hasil foto-foto menggunakan portrait mode karena itu juga yang digembor-gemborin di launching kemarin. Ya, dalam segi skin tone harus gue bilang natural banget dan hasilnya pun bagus. Walaupun memang efek blurnya itu masih kurang rapi, helai-helai itu masih ke blur, tapi gue dengar bakalan di-improve lewat software update plus penambahan filter-filter cinematic. Dan ngomongin soal fitur-fitur seluruhnya, tentu di street mode ini yang gue suka banget. Ada filter-filter yang bisa kalian pilih sesuai dengan skema yang kalian mau, beserta ada fitur auto zoom. Ya kalau misalkan kalian bingung mau framingnya kayak gimana, ya tinggal tap-tap aja, nanti bakalan dikasih perspektif baru. Ini bakalan kebantu banget sih. So far gue baru nemuin di HP Realme aja. Nice. Dan ngomongin soal kualitas hasil foto low light-nya, dalam segi highlight ini ternyata bagus juga. Detailnya tajam, dalam segi grain noise masih ada tapi nggak gitu kelihatan kalau misalkan nggak di zoom in. Dan ketika gue nyalain fitur night mode, ternyata highlightnya bisa makin ngangkat, detailnya bisa ngangkat, walaupun memang prosesnya ini agak lama. Oh ya, untuk perekaman video, kamera belakangnya bisa support sampai 4K 30 fps, tapi sayang ini nggak ada stabilisasi. Jadi kalau misalkan kalian nge-record tangan yang nggak stabil, ya hasilnya bakal goyang-goyang. Kecuali ketika kalian turunin ke 1080p 30 fps, barulah OIS plus IIS bisa berjalan untuk menghasilkan video yang stabil. Dan untuk kamera depan, pada dasarnya ini cuma mentok sampai 1080p 30 fps dan nggak stabil, tapi bisa nyalain fitur ultra steady. Oh ya, untuk portrait video mode ini bisa, tapi mentok di resolusi 720p aja. Walaupun hasilnya sih masih kelihatan bagus lah ya. HP ini emang nggak pakai chipset baru, tapi at least nggak malu-maluin di kelasnya. Ya, menggunakan chipset Dimensity 7050 yang kalau misalkan kalian tanya, Bang, itu setara dengan apa? Jawabannya setara dengan Snapdragon 778G yang not bad. Ya, dipakai browsing, sosmed, untuk kebutuhan entertainment, chatting, semuanya bisa berjalan satset mulus aja. Dan ketika gue main Genshin Impact dengan settingan high plus 60 fps,
Ya memang sih ini agak naik turun, tapi overall untuk frame rate-nya bisa dapat di angka 30-35 fps yang bikin suhunya juga oke sih. Ini 43 derajat kalau dimainin selama 1 jam. Jadi gue saranin memang pakai cooler. Tapi kalau misalkan kalian tanya, "Bang, vegan leather gini dipakein cooler apa efektif?" Jawabannya ya efektif, cuman untuk bikin dingin HP-nya itu agak perlu waktu aja ketimbang HP non-vegan leather. Terus kalau misalkan kalian tanya, "Bang, apakah dipakein fan cooling setiap hari bakalan ninggalin bekas?" Ya logiknya kalau misalkan kalian tempelin terus, kan itu basah ya, karena HP itu mau didinginin sama coolernya. Ya bakalan ninggalin bercak sih. Jadi saran gue pakai sebutuhnya aja. Overall untuk ketahanan baterai 5000 mAh-nya juga bisa melebihi ekspektasi gue seperti biasanya Realme. Awet banget, dan untuk ngecharge 67 watt-nya ngisi dari angka 5-100%, makan 50 menit yang sesuai standarnya Realme juga. Buat harganya, ngelihat bezel HP ini tuh kelihatan tebal di segala sisi. Tapi untungnya dalam segi user experience ini berbalik fakta. Iya, bagus banget. Panel AMOLED yang dikasih kelihatan gonjreng, vivid, viewing angle-nya luas. Bahkan brightness-nya ini tercerah yang pernah gue lihat di HP Realme untuk HP pajutan. Bisa nyentuh sampai 2000 nits. Untuk resolusi Full HD Plus ya udah sesuai HP-HP zaman sekarang lah ya. Jadi nggak ada yang spesial. Dan ngomongin soal user experience, ada satu hal yang gua surprise bisa tersedia untuk pertama kalinya di HP pajutan Realme. Dimana kalau misalkan layarnya tuh ada kena air, itu layarnya masih bisa responsif dengan baik sampai ke sensor sidik jarinya. Kalau misalkan kalian unlock dalam keadaan tangan keringetan atau habis cuci tangan, itu sidik jari masih bisa kebaca dengan baik. Gila banget. Dan kalau misalkan kalian tanya, "Bang, kurangnya apa?" Total ada 2 sih yang gue temuin. Pertama, untuk always on display yang biasanya gue selalu tahu Realme itu fleksibel, bisa di custom, bisa di schedule. Sayang HP ini cuma bisa nyala 10 detik aja. Dan untuk kedua, refresh rate 120Hz-nya belum bisa berjalan di semua aplikasi. Kayak YouTube cuma mentok 60Hz. Jelas ini bisa diimprove lewat software update, jadi gue berharap bisa di fix segera mungkin. Ada 4 fitur yang gue suka di HP yang satu ini. Pertama, untuk NFC-nya support multifungsi. Iya, jadi nggak cuma buka cek saldo sampai top up saldo e-money, tapi kalian bisa duplikat kartu akses apartemen atau apapun yang berbentuknya kartu. Ini kepake banget. Contohnya kayak di Realme C67 kemarin. Kedua, untuk speaker ini udah pakai stereo dengan kualitas yang nyaris balance. Iya. Bass, treble, vokal itu nyaris banget, satu kesatuannya bagus dengan kualitas yang juga bagus. Untuk fingerprint nih ketiga, selain udah di dalam layar, tapi terdapat fitur heart rate monitor buat ngecek detak jantung juga. Jadi ini cukup ngebantu. Keempat, koneksinya udah support dual 5G pastinya, tapi sayang ada satu yang rasanya kurang. Haptic vibration kok biasa aja ya, kurang empuk. Ini kayak nggak berasa sama sekali. Semoga di next bisa empuk kayak HP-HP mahal. Terakhir software, HP ini udah run di Android 14 dengan user interface Realme UI 5.0 terbaru, up to date. Ya, kalau misalkan kalian pengen dapat info-info terbaru, jangan lupa subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus like ya guys, karena itu akan ngebantu channel kita. Lanjut, ngomongin soal fitur-fitur yang baru di Realme UI 5.0, ada 2 hal yang menjadi favorit gua. Pertama, kalau misalkan kalian masuk ke aplikasi fotos, pengen crop gambar jadi stiker, itu bisa langsung tanpa ada aplikasi tambahan. Dan kalau misalkan kalian lagi foto-foto apa, terus bingung itu mereknya apa, brandnya apa, ada built-in Google Lens, jadi kalian nggak perlu bolak-balik aplikasi, itu sangat membantu. Kedua, ada floating notification. Sekarang ini ketika kalian pengen set timer, itu nggak usah repot-repot ngelihat sisa timernya berapa, langsung kelihatan di bagian notif. Cuma gue berharap bisa di-expand lagi fitur-fiturnya ke banyak aplikasi, jadi nggak cuma aplikasi bawaan aja. Kayak music player itu akan sangat ngebantu sih, mirip-mirip Dynamic Island. Dan terakhir ngomongin soal jaminan software update, nanti akan gue tulis di sini. Dan kalau misalkan kalian tanya apakah rutin, sejauh ini ya reputasinya Realme selalu rutin sih. Gimana kalian yang udah pakai HP Realme? Coba komen di bawah, apakah rutin?
Intinya guys, gue ngeliat HP ini tuh jadi pelengkap buat kalian yang pengen Realme 12 Pro Plus 5G tapi pengen budget yang lebih rendah. Iya, ini versi light-nya lah ya. Dengan harga yang lebih murah, kalian bisa dapat all-rounder. Performa emang bukan yang paling kencang di harganya, tapi at least menurut gue ini masih tergolong kencang, bisa diandalin, desainnya catchy, kamera portraitnya ini gila cakep banget dengan sensor yang nggak malu-maluin, fitur-fiturnya banyak, walaupun memang ada hal yang harus kalian perhatiin. Pertama, untuk kualitas video 4K-nya masih belum stabil, untuk always on display belum bisa selalu nyala. Dalam segi bezel ini agak tebal, tapi kalau bezel ya sering dilihat makanan terbiasa. Dan terakhir, hasil 8 megapiksel ultrawide-nya menurut gua agak kemerahan. Itu aja. Tapi gimana guys menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Komen di bawah. So thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share, like lagi, dan subscribe. Kalian belum subscribe karena itu nggak bantu channel kita sekali lagi. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date